Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ginanjar Husnul Azizah, guru SD Negeri 1 Ambal, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata tentang Modul 1.4 Budaya Positif. Inilah rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di kelas atau sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, serta siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang saya lakukan yaitu: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar keyakinan kelas yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik dan menyeluruh. Kemudian, sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Ambal, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SD Negeri 1 Ambal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka tugas pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani.
Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poin penting dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Baik, sebelum kami mulai ke materi, Bapak Ibu masih semangat? Meskipun siang tetap semangat ya. Nah, di sini kami akan melaksanakan kegiatan cobalah buka. Di sini ada 2 orang nantinya, yaitu A dan B. Nanti saya minta 1 orang menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Baik, sekarang saya minta Bapak Ibu menuliskan sebuah benda yang berharga untuk Bapak Ibu di secari kertas. Monggo, silakan. Benda atau sesuatu yang berharga. Tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa, tidak harus besar. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya minta Bu Septi dan Bu Mufatun untuk maju ke depan, di mana Bu Septi akan menjadi A, yang memegang tulisan di kepalan tangan, sedangkan Bu Mufatun menjadi orang B yang tugasnya adalah membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, intinya agar Bu Septi itu bersedia membuka kepalan tangannya dan mengetahui apa isi dari genggaman Bu Septi. Siap Bu Septi dan Bu Mufatun? Kalau siap silakan ke depan. Silakan Bu Septi dan Bu Mufatun ke depan. Bisa dimulai. Berikan rayuan mautnya supaya Bu Septi bersedia membuka kepalan tangannya. Ayo dikasih apa enggak ya? Dikasih enggak? Coba setelah dibuka apa tulisannya? Apa ya? Jam tangan. Jam tangan. Mengapa menurut Bu Septi jam tangan itu berharga? Ya, karena salah satu hal yang tidak bisa kita lihat adalah waktu. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Septi. Silakan kembali ke tempat duduk.
Ibu, tadi pada kasus yang dilakukan oleh Bu Septi dan Bu Mufatun, siapa yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan Bu Septi? Siapa menurut Bapak Ibu yang memegang kontrol atau kendali agar bersedia membuka kepalan tangan? Siapa yang berani menyampaikan? Bu Septi. Menurut Pak Arman, Bu Septi. Kalau menurut yang lain? Bu Septi juga. Ada yang memberikan jawaban lain? Jadi setelah Bu Septi dirayu oleh Bu Mufatun, akhirnya luluh bersedia membuka kepalan tangannya. Tetapi yang memegang kontrol adalah Bu Septi sendiri. Jadi meskipun dirayu, kalau misalnya Bu Septi tetap berpegang teguh tidak membuka kepalan tangannya, maka Bu Septi tidak akan membuka kepalan tangannya. Jadi yang memegang kontrol adalah Bu Septi sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 ilusi yang biasanya kita rasakan, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan ternyata hal tersebut tidak efektif karena anak itu akan merasa mau melakukan sesuatu kalau dia itu dibujuk. Kalau tidak dibujuk berarti dia tidak mau melakukan sesuatu. Jadi hal tersebut tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika anak itu dihardik, kemudian dikritik dan dibuat merasa bersalah, mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin seperti kita, seperti orang tua atau guru, kadang kita memaksa anak kita atau murid kita, ya. Nah, sebenarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bahkan ketika anak tersebut terus-menerus dipaksa, akan terjadi sebuah hubungan permusuhan antara orang tua dengan anak maupun antara guru dengan murid. Jadi di sini kita berusaha untuk mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini pada teori stimulus respon dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi hal itu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, seorang anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian meskipun salah itu ada tujuannya. Karena untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain yaitu orang lain sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika seseorang itu melakukan bujukan, kemudian bujukannya gagal, mereka akan melakukan pemaksaan. Nah, pada teori kontrol, kita sebaiknya melakukan kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau pada stimulus respon, di situ ada pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi jika ada suatu kasus, ada dua anak, di situ dua anak itu akan mendapatkan solusi menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Akan kita bahas nanti. Disiplin positif diarahkan kepada kontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seorang anak itu memiliki nilai yang dia yakini, maka dia akan mendapatkan motivasi yang datang dari dalam sendiri untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang umum. Jadi bisa kita sepakati bersama. Jadi tidak terpengaruh oleh agama, misalnya orang Islam, orang Kristen. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini berlaku untuk semua orang. Nah, di sini saya mengambil beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sedang kita jalankan. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu tahu lagu Naik Becak? Nah, kalau tahu, mari kita bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar
Sedangkan menurut IPRO Primary Years Program ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan keterampilan hidup atau life skill itu ada nilai dapat dipercaya, lurus sehati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang poin yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini saya akan bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira alasannya kenapa? Ya, tahu dulu bedanya keyakinan dan peraturan. Oke. Jadi di sini keyakinan itu kan sesuatu yang kita yakini. Nah, sedangkan peraturan itu adalah kalimat-kalimat yang sudah berwujud konkret, yang biasanya di situ ada kata dilarang, kemudian jangan, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa disebutnya keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa memberikan pendapat, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Gustini. Kalau keyakinan itu kan menurut saya murid itu dengan menurut saya ya, kalau keyakinan itu kan murid itu bisa melaksanakan dengan ikhlas. Tapi kalau peraturan itu menurut saya sedikit memaksa seperti itu. Iya, betul sekali. Jawaban dari Bu Gustini. Tepuk tangan untuk Bu Gustini. Jadi dari Bu Gustini tadi disampaikan bahwa kalau keyakinan itu bisa dilakukan oleh anak dengan ikhlas, sedangkan peraturan itu bersifat memaksa. Betul, nggih? Jadi di sini keyakinan kelas itu kan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, sehingga menekankan pada keyakinan seseorang, sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi betul kalau anak yang sudah memiliki keyakinan, maka akan melakukan suatu tindakan tersebut dengan ikhlas, tidak perlu dipaksa. Nah, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kadang kalau peraturan itu hanya dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian itu kan kalimatnya negatif ya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas dengan cara mengganti menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya itu jangan terlalu banyak, Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang sekiranya tidak bisa dilakukan di kelas atau di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak-anak, bukan hanya berasal dari guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya suatu saat keyakinan kelas itu sudah tidak diperlukan, maka bisa diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Kemudian untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas, di sini ada 7 langkah.
Yang pertama, murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Seperti contoh misalnya, anak membuat peraturan, dilarang berbicara saat guru sedang menjelaskan. Itu kan kalimatnya adalah kalimat paksaan, ya, bentuknya negatif. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya, mendengarkan pada saat guru sedang menjelaskan. Nah, dari kalimat positif itu kita gali nilai kebajikannya itu apa. Nah, ketika orang mendengarkan orang yang sedang berbicara, berarti nilai kebajikannya adalah saling menghormati, seperti itu. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Di sini saya akan menyampaikan praktik pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Ini adalah praktik pembuatan keyakinan kelas 5 yang sudah saya lakukan kemarin pada saat MPLK. Anak bercurah pendapat pada kertas sticky note, kemudian ditempel di papan tulis.
Jadi Bapak Ibu, mengapa anak itu diminta untuk menandatangani keyakinan kelas bersama-sama? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Dengan menandatangani kesepakatan kelas yang sudah disepakati, maka semua murid di kelas tersebut akan merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki keyakinan kelas yang sudah disepakati. Selanjutnya, poin penting dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya saja, kita bekerja juga untuk mencukupi kebutuhan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup sudah jelas sekali deh Bapak Ibu, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya seperti rasa disayangi, diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Mungkin menambahkan. Silakan Pak Hormat. Berkaitan dengan keyakinan kelas itu memang menjadi hal yang baru, menjadi hal yang perlu diadaptasi oleh semua guru, bahwasanya PR kita bersama bagaimana menumbuhkan suatu kesepakatan yang muncul dari dalam diri. Jadi yang terbiasa itu, yang masih kita alami itu suatu peraturan yang sekedar untuk menakut-nakuti maupun mengancam. Ini beda tipis antara keyakinan dan peraturan kelas. Hanya saja kalau keyakinan kelas itu dilihat dari sisi positifnya, bukan dari negatif. Mengapa dikatakan negatif itu? Karena kalau peraturan yang kita buat sering sekali diawali dengan kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh, dan sebagainya, sehingga meyakinkan atau menjadikan semua siswa itu, awas ini kalau melakukan seperti ini saya akan melanggar, dan itu merupakan suatu negatif. Kita berusaha memperlakukan siswa itu dapat mengontrol dirinya sendiri dengan cara apa? Keyakinan kelas yang sudah disampaikan Bu Azizah itu. Nah, harapannya dari keyakinan kelas yang sudah Bu Azizah sampaikan tadi menuju ke kebutuhan dasar manusia dan sebagainya, Bapak Ibu dapat melihat nilai-nilai positif bahwasanya sekarang paradigma kita dalam mendidik mengajar itu tidak sekedar membuat peraturan siswa duduk diam di bawah kontrol kita, tetapi yang lebih sekarang ditonjolkan bagaimana caranya siswa dapat mengontrol dirinya, dapat muncul dari dirinya siswa itu, oh iya ya, saya melakukan ini itu salah, saya melakukan seperti itu tidak benar, saya ini keyakinannya saya itu menjadi positif. Nah, ini yang perlu kita laksanakan meskipun tidak mudah, ini butuh proses. Dengan nanti suatu saat kita memiliki satu pandangan bersama adanya keyakinan kelas ini, saya yakin meminimalisir kenakalan, meminimalisir perbuatan negatif ini dapat kita kurangi. Itu yang dapat saya sampaikan dari menanggapi yang sudah disampaikan Bu Azizah. Rasanya harus dipotong ayat teman begitu. Sehingga maaf ya, menambahkan berkaitan itu. Memang betul sekali, termasuk dengan nyambung ada kebutuhan dasar dan sebagainya. Oh iya, ini sejatinya manusia itu seperti ini. Perlu kita ketahui, anak itu bukan sebuah kertas putih yang kosong, tetapi anak itu sudah memiliki garis polanya masing-masing. Tugas guru itu menebalkan pola itu. Anak memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Tidak bisa kita samakan.
Itu Bu Aziza. Terima kasih sekali Pak Arman, luar biasa atas tanggapan positifnya ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Arman. Terima kasih, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih, saya lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah sampai pada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Jadi seseorang pasti membutuhkan kebutuhan dasar yaitu berupa penguasaan. Memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian untuk berprestasi, memimpin, diakui dan didengar. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang keempat yaitu tentang kebebasan. Seseorang pasti memiliki rasa ingin bebas, mandiri, memiliki pilihan untuk hidupnya sendiri, kemudian mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya akan kemana. Kemudian yang kebutuhan yang terakhir adalah tentang kesenangan, yaitu bermain, tertawa, dan humor. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut, seseorang itu mempunyai motivasi perilaku. Nah, menurut Diane Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Karena motivasi tersebut timbul dari luar, dari guru, dari orang tua, seperti itu. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu termasuk motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri anak tersebut. Kemudian ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih asing dengan kata restitusi, ya. Nah, di sini ada hukuman. Kita bisa membandingkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman itu terjadi secara tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan, gurunya itu tiba-tiba memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian hukuman itu pasti dibuat oleh guru, bukan dari anak. Kemudian yang selanjutnya hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Jadi guru itu menjalani konsekuensi dengan menyalahkan. Anak itu akan disalahkan, dikritik, disindir, dan direndahkan. Sehingga anak itu akan terdorong untuk menyalahkan diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensi itu terjadi secara terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi sebelumnya anak dan guru itu sudah membuat kesepakatan. Jadi kalau misalnya melanggar, nanti konsekuensinya apa? Contohnya di kelas 5 dulu, itu membuat kesepakatan jika tidak melakukan piket maka harus mengganti di hari berikutnya. Itu berarti termasuk konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, tujuannya di sini adalah membantu guru menyatakan peraturan, kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Dan yang terakhir, konsekuensi itu mendorong kepada kepatuhan, baik patuh terhadap guru, patuh terhadap orang tua, seperti itu. Kemudian untuk restitusi itu murid diajak berdiskusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak itu diajak berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan restitusi itu dibuat oleh murid sendiri, bukan oleh guru. Di sini tujuannya adalah untuk menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelasnya,
kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid, dan tujuannya adalah mendorong disiplin positif. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, kita bisa berefleksi Bapak Ibu, mungkin dari 5 posisi kontrol ini pernah kita lakukan terhadap murid atau terhadap anak kita sendiri. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat menjadi pemantau. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang manajer. Nah, bagaimana tipe posisi kontrol yang penghukum? Biasanya orang yang menggunakan posisi kontrol penghukum itu akan menggunakan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya misalnya matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk anak serta menghardik. Contohnya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu sambil menghardik anak. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehenian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Itu adalah membuat merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu ini." Itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat yaitu sebagai seorang pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, yang digunakan oleh guru dengan tipe pemantau adalah konsekuensi. Contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau melanggar hal tersebut? Seperti itu. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi ini yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah contoh kalimat yang menunjukkan posisi seorang guru sebagai manajer. Nah, sekarang coba Bapak Ibu jawab, posisi kontrol apakah aku? Kalimatnya adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Septi? Membuat merasa bersalah. Iya, betul sekali. Ibu kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Hukuman. Posisi kontrol hukuman. Ya, betul sekali.
Itu adalah posisi kontrol hukuman. Yang selanjutnya yaitu ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Itu termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Yo, apa? Ingat tidak bantuan ibu selama ini? Apa Bu Mufatul? Ya betul, sebagai teman. Karena di sini guru itu akrab dengan anak. Kemudian yang selanjutnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Ini posisi kontrol sebagai apa? Hukuman. Betul atau salah? Di sini ada kata-kata kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Ya, di situ ada konsekuensi. Berarti ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang paling ideal? Dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah dibahas, posisi kontrol apa yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Asmi, Bu Fatul, Pak Aris, Bu Kustini. Jadi menurut saya posisi kontrol yang paling benar menurut saya adalah sebagai manajer, karena di posisi kontrol ini kita sebagai guru itu tidak hanya mendengarkan permasalahan siswa, tetapi ada solusi, ada jalan keluarnya. Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Septi. Tepuk tangan untuk Bu Septi. Ya, jadi posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah tahu apa itu segitiga restitusi? Belum. Kalau belum, kita belajar bersama. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan restitusi. Diharapkan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi pada restitusi ini, anak itu dituntut untuk mengenali keyakinannya sendiri sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana tahapannya? Untuk menstabilkan identitas, di sini kita menggunakan prinsip melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi pada menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada anak, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Wajar kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini kita berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan, sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita bisa tanyakan kepada murid, kamu melakukan kesalahan ini alasannya apa? Seperti itu. Dan yang terakhir, silakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid yakini. Kemudian, murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga anak itu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini kita bisa bertanya, menurut kamu tindakan kamu melakukan kesalahan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Seperti itu. Kemudian, apakah keyakinan kelas itu penting? Kalau misalnya hal itu penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu termasuk menanyakan keyakinan. Di sini saya akan menyampaikan bukan berdasarkan mengambil buku milik anggun yang merupakan juga murid mampu mengaitkan kasus. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang pada kasus tersebut saya menerapkan segitiga restitusi. Di sini akan ada 2 kasus. Kasus pertama, saat sedang pembelajaran bahasa Indonesia, Anggun yang merupakan murid paling pintar di kelas mengejek tulisan Sinta yang dianggapnya jelek. Sinta yang diejek oleh Anggun pun marah dan emosi. Akhirnya, Sinta mengambil buku milik Anggun kemudian merobeknya. Anggun yang melihat bukunya dirobek oleh Sinta ikutan marah sehingga mereka bertengkar dan saling beradu mulut. Bu Aziza yang melihat kejadian tersebut akhirnya melerai pertengkaran tersebut, meminta Anggun dan Sinta untuk duduk di ruangan konseling. Anggun, sepertinya kamu marah sekali. Iya, tentunya bagaimana saya tidak marah karena itu saya juga kelas Sinta. Sinta, mengapa kamu tidak berdiri? Anggun, saya juga kesal karena Anggun melihat saya, katakan bisa saya jelek, jadi saya marah lalu saya
Menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu melihat kekurangan orang lain? Saya seharusnya lebih menghargai teman guru. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Sinta karena sudah mengajak dia dulu. Bagus sekali tindakan kamu, Anggur. Baiklah, sekarang kalian saling minta maaf ya. Baik, Bu. Sinta, aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya, Bu. Oke, kalian sudah saling memaafkan. Tetap semangat ya, dan silakan kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setiawati, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Ambal. Saya senang diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk menyadari kesalahan saya mengajar teman yang memiliki kekurangan. Saya harus berbuat baik dan lebih menghargai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novita Aulia Irawati. Saya siswa kelas 5 SD Negeri 1 Ambal. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar dan mengendalikan diri untuk tidak bersikap kasar. Kasus kedua. Deswita adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Ambal. Saat Bu Azizah masuk kelas, ia terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Bu Azizah menghampirinya. Ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya dikumpulkan hari itu. Kemudian Bu Azizah meminta Deswita untuk duduk di depan meja guru. Deswita, kamu belum mengerjakan PR pendidikan Pancasila? Iya, benar, Bu. Tidak apa-apa kalau kamu belum mengerjakan PR, karena kamu bukan satu-satunya siswa yang membuat kesalahan tidak mengerjakan PR. Pada pembelajaran sebelumnya juga ada yang tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Nah, Deswita melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, kan? Apa alasannya? Benar, Bu. Kemarin saya harus saja mengikuti acara keluarga pulang rumah sudah larut malam, sehingga saya kecelakaan dan lupa tidak mengerjakan PR. Oh begitu, jadi kamu kelelahan dan tertidur. Lalu apakah tadi kamu terlambat ke sekolah? Tidak, Bu. Bagus, padahal karena kecapean bisa saja kamu terlambat sampai di sekolah. Iya, benar, Bu. Menurut Deswita, apakah tindakan kamu yang tidak mengerjakan PR sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati? Belum, Bu. Saya masih melanggar. Iya, dengan kelas apa yang sudah kamu langgar, Deswita? Saya melanggar kewajiban kelas tentang bertanggung jawab. Menurut kamu, apakah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan itu adalah hal yang penting? Tentu saja penting, Bu. Baiklah, jika hal tersebut penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menyelesaikan PR yang Ibu berikan dan saya berjanji untuk lebih rajin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Baik, jika kamu sudah mengerti apa yang seharusnya kamu lakukan, silakan kembali ke tempat duduk dan bersiap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Putri Wulandari. Saya siswa kelas 5 dari SD Negeri 1 Ambal. Saya senang diajak berdiskusi oleh Ibu Azizah untuk menyadari kesalahan saya, sehingga saya menjadi lebih mengerti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga agar lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Demikianlah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.
dengan di kelas saya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan dari praktik segitiga restitusi tersebut? Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Aris. Ini dalam dua kasus ini Ibu Aziza sangat bagus dengan adanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu menggambarkan bahwa anak itu merasa bersalah, tetapi setelah diberi pengarahan secara secara samar, anak kan tidak merasa takut, sehingga nanti akan merasa bersalah sendiri. Nah, yang kedua, setelah validasi tindakan yang salah. Nah, anak yang tadi kan sudah merasa bersalah, tetapi setelah diadakan Bu Aziza melakukan menstabilkan identitas, lama-lama anak merasa nyaman, merasa tidak bersalah setelah tadi diberi gambaran secara apa kesalahannya, terus nanti diberi solusi yang benar. Nah, setelah itu anak merasa bersalah, terus akhirnya mengakui bahwa dia menyalahi keyakinan yang ada di kelas. Begitu mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Aris. Demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif yang saya pelajari selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya berharap kita bisa bersama-sama membentuk budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena kita bisa mewujudkan suatu tujuan kalau kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Riyadi. Saya sebagai Kepala SD Negeri 1 Ambal, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Di sekolah kami ada satu CGP Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara yang bernama Ibu Ginanjar atau biasa akrab dipanggil dengan Ibu Azizah. Beliau mengajar di kelas 5 di sekolah kami SDN 1 Ambal. Hari ini kami pun mengikuti diseminasi yang Bu Azizah sudah programkan, yaitu tentang menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Dari awal sampai akhir kami mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah ditentukan atau sudah diskenario oleh Bu Azizah. Kami secara keseluruhan menanggapi budaya positif atau sosialisasi diseminasi yang dilakukan oleh Bu Azizah sangat-sangat baik. Kami mendapat pemahaman baru, mendapat pengetahuan terbaru, mendapat informasi-informasi terkini yang tentunya sangat bermanfaat untuk sekolah kami.
Kami pun di dalam diskusi tadi, dalam diseminasi, kami memberikan tanggapan juga kepada beliau Ibu Aziza dan seluruh Dewan Guru SDN 1 Ambal. Apa yang sudah dilakukan Bu Aziza dapat diadopsi, dapat ditiru, dapat dimodifikasi di kelas-kelas kami yang dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru kami. Betul, harapannya keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah dilaksanakan Bu Aziza dapat ditiru, dimodifikasi, dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Sehingga betul-betul ruh dari pendidikan itu yang memerdekakan, ya, sehingga anak betul-betul memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keunikan masing-masing dapat tereksplor. Tidak merasa anak itu melaksanakan segala sesuatunya karena takut, karena paksaan. Tapi dari keyakinan kelas ini nanti anak bisa menemukan kebajikan, nilai-nilai kebajikan, sehingga anak bisa melakukan segala sesuatunya itu dari dalam diri anak tersebut, dapat mengontrol diri anak tersebut dalam hal-hal yang positif. Pesan kami tetap semangat untuk Bu Aziza, terus tebarkan virus-virus positif untuk teman-teman kita, untuk sekolah kita, agar SDN 1 Ambal tetap maju, terus berprestasi, dan guru-guru yang lain yang belum mengikuti guru penggerak, kita semangati untuk bergabung dalam guru penggerak agar dunia pendidikan khususnya di sekolah kita akan semakin maju. Terima kasih, sukses selalu Bu Aziza. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanaan penyusunan keyakinan kelas 5 saya lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bersama 21 siswa kelas 5. Murid saya terlihat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 bertempat di SD Negeri 1 Ambal. Pada saat itu, terdapat 8 guru yang menyaksikan diseminasi ini. Nah, perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan dalam hal penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Ambal. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah agar budaya positif terus dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah, serta selalu menggali informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.